Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 356, menaklukkan skarab mayat beracun. Menyaksikan skarab mayat racun melepaskan diri dengan mudah dari kurungan luar angkasanya, Huang Xiaolong benar-benar terkejut. Bahkan jika belum lama sejak dia masuk ke alam Sein, dalam hal kekuatan manipulasi ruang, Huang Xiaolong dapat menyaingi alam Sein Orde kedua. Tapi sekarang, dia benar-benar gagal menahan makhluk-makhluk kecil di depannya. Saat Huang Xiaolong sedang terkejut, salah satu skarab mayat racun berhasil mencapai jarak 10 meter darinya, sayapnya terbentang di bawah cangkangnya, melompat tepat ke arah wajah Huang Xiaolong. Dengan poison core skarab di udara, Huang Xiaolong dapat melihat dengan jelas mulutnya yang berlumuran darah, bersama dengan deretan gigi-gigi kecil yang tajam, memancarkan bau busuk mayat yang kuat. Mata Huang Xiaolong menyipit, dalam sekejap, pedang Asura sudah muncul di tangannya. Tanpa ragu, pedang itu menebas dengan suara, dang. Jatuh ke tanah, skarab mayat racun mengeluarkan suara mendesis melengking. Kepalanya terpisah dari tubuhnya, jatuh ke tanah. Bahkan tubuhnya terbelah menjadi dua oleh bilah pedang Huang Xiaolong, kedua bagian tubuhnya masih berguling-guling di tanah, membuat semua orang yang hadir merasa seperti sedang sekarat tetapi tidak kalah. Tuan muda, hati-hati. Zhao Su bertindak cepat, menghalangi di depan Huang Xiaolong sambil memukul telapak tangan ke arah skarab mayat racun lainnya yang terbang ke arah Huang Xiaolong. Diserang oleh Zhao Su, kumbang racun mayat itu jatuh beberapa ratus meter, tertancap di tanah, tetapi beberapa saat kemudian, ia bangkit kembali dalam keadaan utuh, tanpa cedera. Zhao Su adalah Sein tingkat ke-10, kekuatan yang terkandung dalam serangannya dapat menghancurkan bukit kecil, tetapi gagal meledakkan satupun kumbang racun mayat hingga mati. Menonton adegan ini, Duan Ren dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Hantu raksasa Feng yang juga melangkah maju, menepis beberapa skarab mayat beracun yang mendekati kelompok itu. Namun, salah satu skarab mayat beracun berhasil menancapkan taringnya di lengan Feng Yang. Yang mengejutkan Zhao Su dan yang lainnya, Feng Yang tidak menunjukkan tanda-tanda kelumpuhan atau mati rasa di sekujur tubuh setelah digigit. Zhao Su tertegun sejenak dan kemudian mengerti, hantu raksasa Feng Yang adalah makhluk gelap, hantu, racun poison core skarab tidak berpengaruh padanya. Tuan muda, cepat pergi. Zhao Su menjadi cemas melihat semakin banyak skarab bergerak ke arah mereka. Feng Yang tidak perlu takut, tetapi itu tidak berarti mereka sama beraninya. Dalam waktu singkat itu, belasan skarab mayat racun melompat ke arah Huang Xiaolong. Namun kali ini, Huang Xiaolong tidak menggunakan bilah di tangannya. Energi esensi sejati bergemuruh di dantiannya dan dua percikan api esensi sejati yang terang melayang di atas telapak tangannya. Dengan satu lambaian, api esensi sejati menyelimuti beberapa skarab mayat racun yang datang ke arahnya. Hampir seketika, suara mendesis melengking terdengar saat mereka jatuh ke tanah, menggeliat kesakitan luar biasa. Suara desisan lain terdengar dan semuanya menjadi sunyi senyap di detik berikutnya. 12 poison core skarab terdiam. Mata Zhao Su membelalak sebesar kepalan tangan, tercengang. Duan Ren dan dua guru suci Institut Duan Ren menunjukkan ekspresi serupa di wajah mereka. Bukankah Tuan Zhao baru saja mengatakan bahwa kumbang racun mayat ini tidak takut dengan kobaran api pertempuran prajurit Sein tingkat tinggi? Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Duan Ren. Pada saat ini, ia menjadi sasaran kumbang racun mayat, panik, Duan Ren menyalakan kobaran api pertempurannya dan melemparkannya ke kumbang-kumbang itu, namun, ia melihat bahwa kumbang racun mayat itu terbang menembus kobaran api pertempurannya seolah-olah tidak ada apa-apanya, dan terus menyerangnya. Melihat poison core skarab memamerkan taringnya, Duan Ren melompat cepat untuk menghindar. Meski begitu, keringat dingin membasahi punggungnya. Pada titik ini, Duan Ren menyadari bahwa api esensi sejati Huang Xiaolong yang tampak biasa tidak sesederhana yang dibayangkannya. Huang Xiaolong sangat gembira melihat bahwa api esensi sejatinya efektif melawan skarab mayat beracun. Dia melemparkan lebih banyak api esensi sejati ke kawanan skarab, jeritan dan suara melengking tak berujung memenuhi udara saat mereka berubah menjadi lautan api. Dalam sekejap, kawanan besar kumbang skarab itu benar-benar mundur ketakutan, melarikan diri bagaikan laut yang sedang surut. Zhao Su, Duan Ren, dan yang lainnya menghela napas lega saat menyadari bahwa skarab mayat racun benar-benar melarikan diri, tetapi secercah cahaya bersinar di mata Huang Xiaolong. Dengan satu lompatan, ia menghalangi jalan mundur mereka. Zhao Su tercengang menyaksikan tindakan Huang Xiaolong, apakah penguasa ingin membakar semua skarab mayat beracun ini? Meskipun api esensi sejati Huang Xiaolong efektif terhadap mereka, ia masih membutuhkan 1 atau 2 jam jika ia benar-benar ingin memusnahkan seluruh koloni. Selain itu, satu momen kecerobohan akan mengakibatkan digigit dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Tepat ketika Zhao Su dan yang lainnya mengira Huang Xiaolong ingin membasmi abis kumbang itu, seberkas cahaya berkelap-kelip di tangan Huang Xiaolong dan sebuah pagoda emas pun muncul. Pagoda emas ini adalah pagoda harta karun Linglong.
Di hadapan wajah tercengang Zhao Su, Duan Ren, dan dua guru suci terhormat, Huang Xiaolong membuat pagoda harta karun linglong melayang di udara dan memasukkan ki tempurnya ke dalamnya untuk mengaktifkan arai penghancur 1000 setan. Seketika, satu demi satu, skarap mayat racun tersedot ke dalam pagoda harta karun linglong. Melihat pemandangan ini, Zhao Su tidak terkejut seperti Duan Ren dan dua ahli alam suci. Tak lama kemudian, semua skarap mayat racun yang tersisa terhisap ke dalam pagoda harta karun linglong dan pagoda itu kembali lagi ke tangan Huang Xiaolong. Ketika semuanya selesai, Duan Ren tersadar dari keterkejutannya, ini adalah pagoda harta karun linglong. Duan Ren bertanya, berharap mendapat konfirmasi. Huang Xiaolong mengangguk, benar sekali, itu adalah pagoda harta karun linglong. Itu benar-benar pagoda harta karun linglong. Setelah mendapat penegasan dari Huang Xiaolong, Duan Ren menarik napas dalam-dalam, pagoda harta karun linglong, peringkat ke-9 dalam daftar harta karun surgawi. 2 hari yang lalu, Huang Xiaolong memamerkan telapak tangan pengikat dewa dan jari jiwa mutlak, yang memastikan bahwa dia memiliki cincin pengikat dewa dan mutiara jiwa mutlak. Kini, ada harta surgawi lain, pagoda harta karun linglong. Duan Ren menelan ludah sambil menatap Huang Xiaolong. Sampai di titik ini, mereka sudah tidak tahu bagaimana cara menggambarkan perasaan mereka, apakah itu keheranan, iri hati, atau sejujurnya, sedikit cemburu. Duan Ren mendekati Huang Xiaolong dengan senyum masam di wajahnya. Tuan Muda Huang, berapa banyak harta karun surgawi yang sebenarnya kau miliki? Tolong jangan katakan padaku kau memiliki ke-32 harta karun surgawi itu. Kalau begitu, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Huang Xiaolong menyerap pagoda harta karun linglong kembali ke dalam tubuhnya dan tertawa pelan mendengar perkataan Duan Ren, tidak banyak, hanya beberapa. Hanya sedikit. Duan Ren dan yang lainnya terdiam. Jika mereka tahu bahwa salah satu dari, sedikit, yang dimiliki Huang Xiaolong sebenarnya adalah Gunung Sumi yang saleh, bagaimana mereka akan bereaksi? Ayo pergi. Huang Xiaolong berbicara, mengganti topik pembicaraan. Semua orang mengangguk setuju dan terbang meninggalkan tempat kejadian. Huang Xiaolong pasti punya rencana sendiri untuk mengurung skarap mayat beracun itu di dalam pagoda harta karun linglong alih-alih menghancurkannya. Skarap kecil itu tidak takut dengan kobaran api pertempuran ahli Saint Realm tingkat tinggi dan mereka sulit dibunuh. Jika seseorang ceroboh, bahkan prajurit Saint Realm tingkat tinggi pun bisa kehilangan nyawa mereka karena makhluk kecil itu. Jika Huang Xiaolong bisa menemukan cara untuk mengendalikan mereka, skarap mayat beracun itu bisa terbukti sangat membantu. Orang lain mungkin tidak memiliki cara untuk menaklukkan skarap mayat beracun, tetapi Huang Xiaolong berbeda. Dia berlatih seni boneka kuno, oleh karena itu dia yakin bisa mengendalikan skarap kecil itu. Dengan demikian, dalam beberapa hari mendatang, Huang Xiaolong terus mencari reruntuhan klan naga kuno sambil menguji cara mengendalikan kawanan skarap mayat beracun. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, Huang Xiaolong mampu mengendalikan 50 hingga 60 skarap setiap hari. 5 hari berlalu dan Huang Xiaolong sudah memiliki sekitar 400 poison core skarap di bawah kendalinya. Melepaskan 3 hingga 400 poison core skarap terhadap musuh-musuhnya sudah merupakan pemandangan yang mengerikan. Pada hari ini, kelompok Huang Xiaolong berhenti untuk beristirahat di puncak gunung, ketika tiba-tiba roh bela diri naga hitam dan biru di tubuh Huang Xiaolong bergetar.